Gimana Laiba Gudung? Oke, makasih. Masih Memang tidak? benar sih apa yang dibilang. Bahkan dari pelanggan sendiri udah dianggap lah kita saudara. Mungkin pengaplikasikannya entar. Ya. Benar, kasih yang utama. Memang udah menjadi prinsip ketika waktu jadi Naposo Bulung atau pemuda gereja. Aku sangat suka dengan satu ayat, demikian 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Namun yang terbesar adalah kasih, dan itu memang yang dilakukan sekarang ini gitu, dalam berjualan, pergaulan, walaupun kepada kawan-kawan yang muslim. Dalam perjalanan ini aku pun, kawan-kawan langgananku ini pun menganggap aku ya seperti saudara gitu. Itu betul yang itu bilang. Terima kasih atas pencerahannya. Yang kedua, aku juga mau tanyakan, tadi ada tujuan hidup orang percaya. Cuman di dalam tujuan hidup orang percaya ini Tuhan kasih kita opsi kehendak bebas. Nah, pertanyaanku, apakah bisa kita tidak hidup di dalamnya, kita ambil opsi kehendak bebas, tapi untuk tujuan memuliakan Tuhan? Itu tuh. Apakah kita bisa memilih opsi tidak hidup di dalamnya tapi memuliakan nama Tuhan gitu? Ya, kita ambil opsi kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ya, memang Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud di situ, kita mengikuti yang benar atau yang salah gitu ya. Taat atau tidak taat. Melakukan yang benar atau tidak benar. Iya. Gitu. Itu kehendak kita sebagai manusia bebas gitu ya. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, tadi saya mengatakan hidup di dalam Tuhan itu berarti mengikuti maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Segala yang benar, segala yang baik gitu. Nah, kalau kita kira-kira opsi kita itu tadi tidak hidup di dalam Tuhan itu baik atau tidak, benar atau enggak. Nah, kalau itu enggak baik, kenapa kita harus mengikuti itu? Berarti itu bukan memuliakan Tuhan. Jadi yang mengikuti maunya Tuhan itu segala sesuatu pilihan yang kita pilih itu adalah yang benar, yang sesuai firman, yang sesuai kehendak Allah gitu. Jadi tidak bisa kita memilih hidup di luar Kristus tapi memuliakan Dia, tidak. Tapi segala pilihan kita itu harus yang benar-benar dari firman Allah dan untuk memuliakan Allah. Kira-kira gitu toh. Oke, makasih toh. Oke, cukup dari aku. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Laiba Gudung, buat jawabannya dari Sartika. Terima kasih, udah mantap ya Laia ya. Iya, oke Le. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, gimana Leandra? Halo. Belum semuanya. Halo. Mungkin aku nggak tahu tepat apa enggak, cuman hal ini agak. Dia mengaku dekat sama Tuhan, rajin ke gereja, tapi dengan cara berjudi. Dia mencukupi kehidupannya dengan berjudi gitu ya. Oke, saya ngerti toh ya. Sementara aku ya kerjaku normal, tapi ya aku jauh dari Tuhan kan gitu. Ibaratnya kan gitu. Ya nggak jauh-jauh, kenal tapi nggak ini lagi, nggak intim lagi gitu hubungannya, kasarnya kan. Gitu toh. Iya, aku ngerti toh ya. Terima kasih. Ya, untuk menanggapi itu, ada orang yang ngakunya dekat sama Tuhan, terus dia katanya rajin beribadah, gereja tapi berjudi dan lain sebagainya. Gini, saya ada satu kalimat yang benar-benar memberkati saya. Ibadah itu adalah perubahan, gitu ya. Ibadah itu adalah perubahan. Kalimat sederhana, tapi kalau kita maknanya dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita orang yang beribadah, hidup kita pasti, kalau kita orang yang sungguh-sungguh beribadah,
hidup kita pasti berubah gitu. Berubah gimana? Yaitu dalam hidup sehari-hari, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, seorang anak, bagaimana menanggung jawab keluarga, menanggung jawab dirinya gitu loh. Nah, dia tadi ngakunya orang yang beribadah, orang yang takut Tuhan, tapi kalau kehidupannya seperti itu masih dipertanyakan. Kenapa? Firman Tuhan loh yang berkata, dari mana seseorang itu dikenal? Dari buahnya. Dari mana seseorang itu kita tahu kalau dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Dari buahnya kehidupan sehari-harinya. Jadi, memang bukan tugas kita menghakimi orang seperti itu, bukan. Tapi yang perlu kita ambil pelajarannya dari situ apa? Kita memahami, oh orang seperti ini, ya kalau memang dia nggak benar, nggak usah diikuti gitu loh. Kita tahu bahwa kehidupan kita jadi bahan pelajaran gitulah, bahan pelajaran. Pokoknya intinya itu kita mengenal seseorang itu dari buahnya, bukan dari omongannya saja, tapi dari aplikasi kehidupan sehari-harinya. Nah, dari situ kita tahu kalau dia itu benar-benar nggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, gitu. Terus itu tadi bilang aku melakukan kerjaku ya kerja tulus aja gitu, tidak melakukan misalnya seperti yang itu bilang tadi berjudi dan lain sebagainya, tapi tidak terlalu dekat sama Tuhan gitu ya. Bisa aja, tapi yang perlu kita tekankan di sini, perlu kita biasakan atau kita pelajari, ya mari tetap mengandalkan Tuhan, kita kerjakan yang kita kerjakan, tapi tetap kita andalkan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan itu orang yang mengandalkan Tuhan gitu loh. Apa yang kita kerjakan itu kita percayakan, oh Tuhan, aku percaya Tuhan akan berkati gitu loh. Pokoknya bukan karena kekuatan kita bisa kerja, tapi karena Tuhan gitu. Kira-kira seperti itu toh. Jadi dari buahnya kita melihat apakah itu benar-benar sungguh-sungguh ke gereja ngapain? Cuman ngisi absen kah? Atau cuma dilihat orang kah rajin ibadah? Pokoknya ibadah itu perubahan, lihat hasilnya. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, Layandra sudah mantap. Mungkin kalau aku tarik ke kisah siapa tuh yang orang pendek itu pemungut cukai itu Zakius ya. Zakius. Kurang lebih kayak gitu lah kali ya. Oh iya, kalau langsung ditinggalkannya kan. Zakius kan perdebatannya radikal. Kenapa saya katakan radikal? Dia bertemu dengan Kristus. Dia bertemu dengan Kristus itu maksudnya apa? Kalau dia ke gereja seharusnya bertemu dengan Kristus toh. Nah, Zakius itu bertemu dengan Kristus, dengan Yesus. Dia langsung tinggalkan pungutan cukanya itu. Dia langsung mengikut Tuhan. Bahkan dikatakan apa? 4 kali lipat dari apa yang kuperas akan kukembalikan, akan kuberikan kepada orang-orang yang kekurangan bekasnya. Nah, ini lihat kehidupannya. Apakah kalau dia memang radikal, dia perdebatannya itu radikal, ke gereja dia sungguh-sungguh, bakalan nggak melakukan seperti itu, berjudi dan lain sebagainya. Dia akan tinggalkan itu, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti Zakius itu, ditinggalkan semuanya. Langsung sungguh-sungguh datang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Keluarganya diselamatkan. Gitu toh. Terima kasih Tok, terima kasih. Sama-sama toh. Oke. Ada puas Layandra? Saya puas. Oke, terima kasih ya. Ada lagi nggak teman-teman sharingnya atau pertanyaannya? Flora Siahan, oke siap. Ya, open mic. Halo. Nah, aku mau Ya, nanya. halo. Banyak orang kecewa dalam hidupnya di umur seperti kita ini gitu. Terus apalagi dalam keadaan pandemi yang kayak sekarang ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimanakah berdamai dengan diri kita sendiri dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi tetap di jalan kita sebagai orang percaya dan mencapai tujuan hidup kita nanti gitu. Oh ya, berdamai dalam kekecewaan,
dalam pandemi seperti ini, bagaimana kita berdamai ya? Ya, yang pertama itu supaya kita bisa berdamai, kembali tadi rendah hati. Rendah hati, ketika kita rendah hati, kita siap terima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang rendah hati itu seperti yang saya katakan tadi, siap sewaktu dia di atas tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, waktu dia di bawah tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Berarti apa? Apapun yang terjadi dalam hidupnya tetap dikatakan Tuhan Yesus baik, siap menerima apapun yang terjadi. Nah, untuk kita bisa berdamai itu perlu kita rendah hati bahwa hidupku ini suka-sukanya Tuhan, bukan suka-suka saya gitu. Jadi untuk semakin jangan terlarut dalam kekecewaan dan berdamai dalam diri itu, rendah hati itu sih kuncinya. Rendah hati, miliki hubungan dengan Tuhan, hidup damai apapun itu yang terjadi, kita akan tetap bersukacita bersama Yesus. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Itu puas. Oke, mari sadar. Oke. Nambah lagi nggak? Gimana lah? Buka lagi nggak pertanyaan? Ya, tergantung. Tergantung Sartika masih sanggup atau masih kuat. Ya, Mas, silakan kalau Oke. masih ada. Mari sadar, open mic. Ayo le, angkat tangan tadi. Mari sadar. Nggak, aku masih mau dengerin dulu. Baru gabung juga. Apa? Bodrek, apa? Oke, ada lagi nggak selain tadi si itu Flora? Ayo teman-teman yang karena sekarang Sartikanya masih kuat nih, masih mampu. Yuk, selagi dia masih ada di sini, yuk yang mau sharing bertanya silakan. Yang nggak ngerti, yang nggak paham tadi firman yang disampaikan, yang kurang jelas, yuk silakan. Tadi temanya tujuan hidup orang percaya. Tanya aja tentang tujuan nggak apa-apa ya. Mungkin kalau nggak sama-sama banget tujuan hidup orang percaya, mungkin tujuan hidupmu untuk apa gitu, nah, atau tujuanmu mencari pasangan buat apa, nah kan gitu bisa. Jadi biar menarik gitu loh. Yuk teman-teman, biar nggak kaku. Yuk ayo, jangan malu-malu. Yuk yang masih di bawah nih, yang belum pernah bertanya, yuk silakan bertanya. Kak Bere Agnes, Leonardo Simbolon, Lailunggu Munte, Bang Gunawan Silalahi, Sinta Bakpahan, ada Joel, ada Susi, ada Ipe Lawi, ini Tulang Frankie, Tami, yuk, Susiana Sihombing, Jessica Utagaol, adikku Yeni, Rara Via Boruregar, yuk yang mau silakan bertanya, yuk. Lae Marco Pasaribu, ada Risma Situmorang, Christine Manulang, yuk yang mau bertanya sharing silakan, yuk. Gak usah malu-malu, Sartikanya masih kuat, dia masih mampu.